Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kami hormati segenap para ulama, kiai, masyayikh Pondok Pesantren Al-Mubarak Sidogiri, khususnya Al-Hajj Nawawi. Kami hormati Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhar dan seluruh santri Pondok Pesantren Sidogiri. Benar-benar dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan bagaimana kebenaran firman-Nya bahwa memang jihad itu perlu untuk ditanamkan setiap hati orang Islam. Dari kejadian kaum muslimin di Rohingya, ada banyak hikmah yang Allah tampakkan. Pertama, kafir harbi itu ada. Mereka musuh kepada umat Islam. Musuh kepada umat Islam. Jangan dikatakan gak ada yang musuh sama umat Islam. Sekarang Allah buktikan. Dan sebelumnya sebetulnya banyak Allah buktikan. Bagaimana kaum muslimin dibantai, ada di mana itu? Yugoslavia? Bosnia. Bagaimana juga dengan alasan macam-macam Amerika membombardir kaum muslimin yang ada di Irak, yang ada di Libya. Bagaimana kejahatan Israel yang puluhan tahun mengganyang kaum muslimin yang ada di Palestina. Sekarang yang bukan Yahudi, yang bukan Nasoroh, saudara. Yang ada di Bosnia, Nasoroh. Yang ada di Israel, Yahudi. Sekarang golongan Amitabha nih, yang dalam film kungfunya selalu ngalah, menjadi orang-orang suci yang tidak mau ngurusin, yang tidak mau terpengaruh dengan nafsu, kan gitu film kungfu. Allah buktikan bohong. Mereka adalah juga membenci umat Islam. Terbukti ada di Bosnia. Dan disinilah kebenaran ayat Al-Quran. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita ini harus setiap saatnya harus punya persiapan. Persiapan daripada kekuatan, persiapan daripada persenjataan, persiapan daripada kendaraan, untuk supaya tahu dan supaya gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu semuanya. Aduwallah wa aduwakum. Mereka musuh kepada kamu umat Islam, mereka adalah musuh Allah Subhanahu. Ada apa enggak kafir harbi? Untuk kafir harbi inilah berlaku jihad. Jihad itu bukan untuk umat Islam. Bawa bom bunuh diri masuk masjid,
dor. Bukan. Orang-orang yang melakukan itu, ini sekarang kamu kalau mau jihad. Israel tuh, yang banyak membunuh umat Islam. Rohingya tuh, yang Myanmar itu, yang banyak membunuh orang-orang Rohingya saudara kita. Berangkat ke sana. Saatnya kalau kamu mau mati, ada di sana, mati syahid. Wajib tuh jihad ada di Rohingya, itu wajib hukumnya. Itu fardu ain itu bagi mereka itu untuk jihad itu. Kedua, hikmahnya berarti pelajaran jihad tidak boleh dihapus ada di pondok. Tidak boleh dihapus ada di madrasah. Setiap kaum muslimin wajib belajar jihad sekarang. Bab jihad harus belajar. Kenapa? Untuk menghadapi kafir-kafir harbi yang kemungkinan juga ada di Indonesia akan bisa terjadi nantinya. Ya, ya. Dan itu sudah terbukti ada kan dulu. Bagaimana di Ambon setelah kaum muslimin bubar dari sholatul Id, kemudian diserang. Ingat nggak? Terjadi itu ada di Ambon. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menyelamatkan. Akhirnya bangkit kaum muslimin, korat karit mereka. Ini hikmah yang kedua. Ajarkan bab jihad kepada setiap santri. Karena itu juga diperintahkan dalam Al-Qur'an. Innallaha ashtara. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala itu naruh kepada kita. Siapa yang mau berkorban untuk Allah? Siapa yang berkorban untuk Rasulullah? Siapa yang berkorban untuk agama? Jiwanya disiapkan, hartanya dikorbankan, diganti surga. Amin. Apa enggak kepingin masuk surga? Capek hidup di dunia. Apalagi ekonominya sudah hancur-hancuran. Ketiga, Allah ingin menggugah kita. Ini di Rohingya, ini sebetulnya mereka terdolimi udah puluhan tahun. Masyarakat Rohingya ini nggak direken sama pemerintah Myanmar. Tidak diakui sebagai penduduk asli. Tidak boleh mereka itu berhubungan dalam segi ekonomi. Melarat puluhan tahun. Tidak boleh belajar. Dikerdilkan ini suku Rohingya. Kenapa? Karena mereka umat Islam. Nggak ada yang lainnya. Allah buka masalah ini. Meletup. Supaya umat Islam seluruh dunia tahu. Di sini ada saudara kamu yang tertindas. Di sini ada saudara kamu yang perlu bantuan. Dan dengan kejadian ini, umat Islam. Mulai. Paham ya? Akhirnya, Masya Allah, bantuan begitu luar biasa. Yang deras untuk muslimin Rohingya. Mudah-mudahan sebentar lagi muslimin Rohingya akan muncul ada di sana. Jenius-jenius orang-orang yang pandai dan mereka ekonominya akan maju insya Allah. Yang ketiga. Subhanallah, Allah buat hikmah nih. Yang keempat, saudara. Anda akan bisa melihat siapakah orang yang peduli dan tidak peduli. Sekarang kelihatan. Sekarang kelihatan. Yang peduli nih. Berkumpul. Minimal kita mendoakan mereka. Supaya dilindungi daripada kekejaman orang-orang kafir. Yang nggak peduli, macam-macam bahasanya. Ada yang bahasanya, itu urusan politik, kita nggak mau tahu. Sekalipun urusan politik, tapi itu keboliman, harus peduli. Enaknya itu loh kalau ngomong. Mulut bahasin ini. Hati-hati kalau ngomong. Masa misalnya
seorang yang bertanggung jawab untuk pertahanan negara. Seorang bertanggung jawab untuk keamanan, dia menyatakan, bukan urusan kita, itu urusan negara lain. Itu urusan politik, kita nggak mau ikut campur. Saudara kita dibunuh. Jangan-jangan sebentar lagi kita juga digitukan. Ente, anak nggak urusan, ini urusan politik. Begitu. Nggak bener nih. Ini ucapan apa ini? Nggak logis ini ucapan. Nggak pantas orang begini ini jadi orang memimpin nih. Nggak pantas wallahi. Karena itu hati-hati kalau cari pemimpin lagi ya. Hati-hati kalau mencari orang-orang yang menjadi amanat dalam negara ini. Hati-hati. Yang gitu-gitu nggak perlu. Kita perlu orang yang peduli. Malu kalau bangsa kita tidak mengucapkan biadab itu Myanmar. Malu kita. Biadab itu Israel. Malu kita. Kita adalah bangsa yang wajib untuk meneriakkan kepada orang yang zalim. Orang yang zalim, kamu berhenti daripada kezaliman kamu. Jangan kamu lakukan. Kami akan siap melawan kamu. Begitu seharusnya. Gak benar model begini. Yang keberapa? Yang kelima. Hikmah daripada ini semuanya, saudara. Ya Allah. Ada negara-negara bagaimana mereka tadi itu mempersiapkan senjata hanya sekedar untuk mengganyang sesama muslimin. Mereka tidak berusaha untuk bagaimana kaum muslimin ini bisa rukun, duduk bareng secara berdialog atau pendekatan untuk kedamaian kaum muslimin. Mereka siap menyerang. Yaman diserang. Kemudian negara yang satunya, siapa yang baru ini, diboikot. Negara apa itu yang diboikot itu? Qatar. Diboikot. Ketika ada di Myanmar, bisu. Nggak peduli. Masya Allah. Malu kita. Mayoritas umat Islam, negara katanya negara yang condong kepada Islam, kaum muslimin begitu kan diam. Ini lebih harus berteriak. Harus mereka itu berteriak dan menggelontorkan hartanya untuk memajukan kaum muslimin yang ada di Myanmar. Menolong dan mengentas kaum muslimin yang ada di Myanmar. Senjatanya dipersiapkan untuk nyerang umat Islam. Dibiayai. Tapi untuk menolong mengentas umat Islam yang begini, diam. Masya Allah. Yang keenam, Anda bisa melihat sekarang siapa yang pro dengan Myanmar untuk mengganyang kaum muslimin. Ternyata di belakangnya, saudara, adalah Israel dan RRC, saudara. Tuh lihat bagaimana. Karena itu, kalau memang itu benar, Allahu alam. Ini yang ada keterangan dari medsos aja yang kita ketahui. Kalau itu benar, kita meminta kepada pemerintah Indonesia. Sebagaimana tidak berhubungan dengan Israel karena mengganyang kaum muslimin yang ada di Palestina, kita juga meminta kepada pemerintah tidak boleh berhubungan dengan RRC karena mengganyang kaum muslimin yang ada di Rohingya. Gak bisa. Kita harus tegas dalam masalah begini, ya enggak? Apa alasannya? Kaum muslimin dibakar hidup-hidup begitu, kemudian RRC misalnya, kalau kabar itu benar ya, mendukung Myanmar. Apa alasannya?
Nggak bisa. Ada organisasi untuk melindungi hewan. Hewan dilindungi. Mereka protes kalau ada ikan paus dibunuh. Mereka protes kalau orang hutan dibunuh. Ini orang muslimin nggak protes. Ini yang binatang, orang hutannya apa orang ini? Paham ya? Ini ada hikmahnya semuanya, Allah buka. Yang berikutnya, nomor berapa ini lupa nah. 7. Ternyata ini untuk mempererat kaum muslimin. Subhanallah. Dunia sebentar lagi akan menyaksikan bagaimana ketika ada kaum muslimin disakiti, semua merasa sakit. Kami adalah satu tubuh. Kami tidak pernah egois. Gigi kami sakit, seluruh tubuh kami merasakan sakit. Bukan hanya kaum muslimin di Indonesia, kalau memang mendapatkan musibah kita sakit. Di Rohingya pun kita juga sakit. Benar enggak? Inilah kesatuan umat Islam. Kal jasadil wahid, kata Nabi. Seperti satu jasad. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang ditakutkan sama mereka orang-orang kafir harbi bukan senjatanya kita. Bukan senjatanya kita, saudara. Yang ditakutkan itu bukan senjatanya kita. Kenapa mereka punya senjata lebih kuat? Yang ditakutkan itu bukan jumlahnya kita, saudara. Yang ditakutkan itu adalah kamu bersatu. Karena itu mereka berusaha untuk memecah belah kamu. Mereka berusaha untuk itu. Dengan biaya yang tinggi. Dengan segala upaya. Karena itu jangan aja berpecah belah. Ya. Wala tatafarraqu, kata Allah. Jangan kamu berpisah belah. Jangan. Tetap bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Kamu harus bersatu bihablillah. Yang menyatukan kita adalah hablullah, dengan tali kesatuan kita. Kembali ke ajaran Allah. Wala tatafarraqu, jangan berpecah belah. Berpecah belah ini enggak pakai kamu diserang sama orang kafir, kamu sendiri saling menyerang. Enggak pakai kamu dibantai sama orang kafir, kamu sendiri saling membantai. Karena itu bersatulah dengan Islam kamu, bersatulah dengan syahadat kamu, bersatulah dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Begitu. Di mana orang itu kalau ngaku muslim Allah ajarkan? Di mana ngaku muslim itu Allah ajarkan? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapa sih orang yang lebih bagus ucapannya? Orang yang dakwahnya ngajak manusia kembali ke ajaran Allah. Ayo sholat. Ayo baca Quran, ayo bersolawat, ayo berzikir, ayo ke masjid, ayo berjamaah sholatnya, ayo. Kemudian wa amila sholihan, dia amalnya bagus. Pada tetangga bagus, kepada ulama bagus, kepada awam bagus. Sholatnya bagus, bacaan Qur'annya bagus, qiyamul lailnya bagus. Baru yang menyatakan innani minal muslimin, aku orang Islam. Hebat. Kalau sekarang kebalik, aku orang Islam teler. Aku orang Islam main judi. Aku orang Islam zina. Aku orang Islam yang bunuh orang Islam. Mana amilah solihan kalau membunuh orang Islam? Meledakkan diri, mencaci umat Islam, mengkafir-kafirkan umat Islam, mensyirik-syirikkan umat Islam. Mana amilah solihan? Ini amilah solihan. Lah,
Yang kafir ajak masuk Islam, yang muslim jangan dikafir-kafirin. Nah, sekarang harus muslimin jangan model begitu ente. Dakwahnya yang sesuai dengan ajaran Nabi, ajaran Allah. Enggak usah ngafir-ngafirin orang. Menjak masih ada cara-cara pemecah belah umat Islam yang ditimbulkan sama musuh-musuh Islam, yaitu takfiri, mengkafirkan umat Islam, nggak akan ada kekuatan. Ini yang ditakutkan oleh orang-orang mereka itu adalah kamu bersatu. Karena itu wala tatafar. Yang berikutnya banyak sebenarnya hikmahnya. Dah, biar tidak terlalu lama. Yang berikutnya, selain kita bina kekuatan zahir, maka kita harus juga membina kekuatan batin. Karena kemenangan juga dengan kekuatan batin, saudara. Idza laqitum fi'atan butuh. Kemudian wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah menghadapi mereka musuh, kamu harus kokoh. Secara fisik harus kokoh. Tathbutu. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan kamu harus banyak berzikir kepada Allah. Niscaya kamu akan menjadi menang nantinya. Niscaya kamu akan menjadi berjaya nantinya. Karena itu nggak bisa kita hanya sekedar dengan kekuatan fisik akan melawan tanpa dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Disitulah akan datang bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sekedar Allah ingin mengingatkan kita. Gak boleh lupa, tetap bersatu. Gak boleh lupa, jangan nanti, kita ini adalah bersaudara, ukhuwah, diniyah, ukhuwah, wataniyah, ukhuwah, apalagi, basyariyah, ukhuwah. Oh, why ukhuwah? Terus yang adu yang mana yang musuh ini? Yang musuh siapa? Hati-hati kalau ngomong itu. Ada nggak musuh? Ada musuh. Jangan ukhuwah tok. Musuh itu ada. Terangkan siapa musuh? Non-muslim yang benci kepada Islam. Non-muslim yang benci kepada ini yang disebut kafir harbi. Musuh kita bersama. Adapun umat Islam bukan musuh sebenarnya. Ini kita aja diadu domba. Jangkrik, diadu domba, dikileni terus, sehingga kita menganggap kawan adalah lawan. Lawan adalah sebagai yaitu ikhwanak, itu muslim, itu saudara kamu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faqad asamu minni dima'ahum illa bihaqqil Islam. Wahisabuhum Allah. Mereka itu adalah sudah harus terlindungi. Enggak boleh kita serang, enggak boleh kita bunuh. Kecuali bihaqil Islam. Kalau nyuri baru ada hukumnya. Kalau dia menjadi bughah baru ada hukumnya. Tapi tetap itu adalah saudara kamu. Terangkan kepada masyarakat. Yang ditekankan bukan ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah basyariahnya. Kenapa? Supaya menganggap mereka itu saudara kita. Mereka adalah manusia yang harus kita hargai. Tetapi kalau sudah menjadi musuh Allah dan Rasulullah, walaupun keluarga kita, dia ada musuh kita. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Gak ada ceritanya orang yang beriman itu mau mesra-mesraan kepada orang yang memuji Allah dan Rasulullah. Gak ada. Sekalipun mereka itu adalah saudara, bapak, anak, keluarga. Dan terakhir saya mengingatkan, yang beragama Buddha, bersuara juga kamu.
Protes tuh yang gondol-gondol ada di Myanmar. Protes mereka. Jangan kamu ada di sini, kita ini menghargai Anda ada di sini. Anda hanya beberapa persen ada di sini, kita hargai. Tapi bagaimana mereka, orang-orang Anda yang ada di sana, membunuh saudara-saudara kami umat Islam. Protes juga. Memang agamanya kamu mengajarkan begitu kepada umat Islam? Kami tidak pernah mengajarkan kepada umat Islam, bunuh orang Buddha. Enggak ada. Bunuh orang Hindu. Enggak ada. Tetapi kalau memang ada mereka melakukan itu, kenapa kamu diam sekarang? Protes. Anda wajib mengutuk bagaimana perbuatan mereka membunuh saudara kita umat Islam. Begitu kalau namanya orang toleran. Begitu namanya orang mau bersatu. Begitu namanya orang mau menghargai. Paham ya? Nah, ini supaya melek umat Islam. Nih, bagaimana? Kita tidak pernah mengajarkan begitu. Anda hidup di negeri kami, mayoritas umat Islam, Anda aman. Anda diperlakukan sama dengan yang lainnya. Tapi bagaimana ketika umat Islam hidup di negeri Anda? Anda lihat mereka bagaimana memperlakukan kita semuanya. Karena itu muslimin di Indonesia, saya ingatkan. Dari organisasi manapun. Dari kelompok manapun. Kalau tidak berbicara gini, demi Allah, kamu akan dituntut nanti di hari kiamat. Menganggap enteng darahnya umat Islam. Ilingo kon anak putumu. Sebentar lagi kalau Allah mengadab anak-anak kamu dan keluarga kamu dengan model begitu, tidak ada satupun nanti ada orang yang akan peduli dengan keluarga kamu nanti. A'udzubillah min dzalik. Hati. Nabi paling benci dengan orang begini. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Yang enggak mau peduli dengan keadaan kaum muslimin bukan golongan orang Islam nih. Biadab sama orang-orang kafir harbi sama. Hati-hati. Dan nanti dari kiamat yang dikhawatirkan yuhsyarun nas ma'ah man ahab. Kamu cinta sama mereka, membantu umat Islam, kamu akan dikumpulkan sama mereka nanti dari kiamat. Jangan-jangan nanti gak diakui sama Rasulullah nanti jadi umatnya nanti. Jangan model begini. Hanya karena cari muka, wis duwe rai ndolek rai. Apa mau jadi apa? Tahukah Anda kalau orang punya muka lebih dari satu, itu namanya dzul wajhain. Dzul wajhain fid dunya lahu wajhan min nar yaumal qiyamah. Orang yang punya muka dua itu nanti dari kiamat mukanya dua tapi dari api semuanya di hari kiamat. Ya ilaha illallah, bukan dzul wajhain lagi, dzul wujuh. Karena itu ayo. Ini kita ambil hikmahnya. Tapi saya yakin ini Allah menghendaki saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Rohingya, Allah angkat derajatnya mereka. Amin. Saya yakin kalau pemerintahan Myanmar tetap menindas kaum muslimin di sana, sebentar lagi kaum muslimin ada di sana akan bangkit melawan mereka dan Allah akan membantu mereka. Amin. Dan kita akan mendukung, wajib kita dukung. Siap? Siap mendukung? Takbir. 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 Jangan lupa doanya setiap habis sholat dan kunut nazilah untuk mereka dan seluruh kaum muslimin yang mereka dalam keadaan mendapatkan musibah dari Allah. Mudah-mudahan insya Allah perkumpulan kita sekarang disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh para malaikat Allah. Disaksikan oleh Nabi Muhammad bahwa kita adalah umat Islam yang peduli kepada umat Islam. Bahwa kita adalah pecinta Allah dan pecinta Rasulullah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya diaku oleh Nabi Muhammad nanti dari kiamat dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dari kiamat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bacaan-bacaan tadi luar biasa dan ada bacaan-bacaan yang perlu untuk disampaikan. Habib Abdullah menerangkan ada satu bacaan yang penting untuk disampaikan.
ليس لها من دون الله كاشفة 360 مرة إذا نزلت نازلة خاصة أو عامة، فإن السلف الصالح يكررونها فيرفعها الله بإذن الله سبحانه وتعالى. من دون الله ليس كاشفة. لها من دون ليس لها من دون الله كاشفة. Kalau ada musibah umum atau khusus, para salafus saleh mengulangi 360. 360 kali. Dengan hitungan hari dalam setahun, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala angkat itu musibah segera daripada kaum muslimin. Kamu dianggap orang yang berjihad fisabilillah. Kita baca ya sekarang 10 kali. Aslahallahu umral muslimin, sarafallahu syarral mudin. Aslahallahu umral muslimin, sarafallahu syarral mudin. Aslahallahu umral muslimin. Aslahallahu umral muslimin, sarafallahu syarral mudin. Aslahallahu umral muslimin. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. Jangan lupa baca tadi apa? Laisa laha Indulaika syifa berapa kali? 360 kali. الاستغفار كان السلف الصالح يجيزون فيه 27 مرة صباحا و27 مرة مساء، لا يرى مكروه لا في أهله ولا في نفسه ولا في أهل محلته، وهو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي 27 مرة صباحا و27 مرة مساء، لا يرى مكروه لا في نفسه ولا في أهل بيته ولا في أحد من أهل بيته ولا في محلته ولا في بلده. Siapa orang yang membaca pagi hari dan sore hari 24 kali istighfar dengan sigat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli 27 kali pagi dan sore, maka orang itu tidak akan menyaksikan segala yang tidak ia senangi dalam dirinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, negerinya, semuanya insya Allah akan dibaikkan semuanya karena berkat bacaan itu 27 kali pagi hari dan sore hari. Baca itu semuanya untuk kebaikan negeri kita ini dan juga negeri kaum muslimin yang ada di luar. ذلك ذكر الياس والخضر الذي يتفرقان عليه وهو بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه ترفع البلايا وترفع العاهات والكرب كلما كرر هذا الذكر لله سبحانه وتعالى. Bacaan Nabi Ilyas dan Khidir alaihi wassalam jika mereka berpisah. 4 di sini. Kalau dibaca, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat semua jenis bala dan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan semua jenis kesusahan. Masya Allah, la yasrifus su' illallah. La ya'ti bi khair, la ya'ti bi khair illallah. Masya Allah, la yasrifus su' illallah. Masya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifus su illallah. Bismillah masyaallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini 4 kali 4 ini adalah Nabi Ilyas dan Khidir alaihi wassalam kalau ketemu pisahnya baca itu. Itu akan menyebabkan insya Allah semuanya yang meliputi kita daripada kesedihan cepat diangkat oleh Allah. Bala-bala yang menimpa akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك ما أوصى به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند إصابة بمصيبة خاصة أو مصيبة عامة يأتي بهذا الذكر فإن الله يخلف له خيرا ويعوضه خيرا مما أخذ منه، وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. إن كان أمرا خاصا قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن من قال ذلك كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يخلف له خيرا مما أخذ منه. Siapapun orang yang mendapatkan musibah dan ada yang diambil dari Allah, kenikmatan-kenikmatannya, maka bacalah yang diajarkan oleh Nabi SAW, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minhu. Kalau jamak ya berarti Allahumma ajirna fi musibatina wa khlufna khairan minhu. Maka siapa orang baca itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan cepat ganti yang lebih baik nantinya. Jadi kalau misalnya hartanya ada yang hilang, baca itu. Insya Allah sebentar lagi lebih berkah yang akan datang. Kalau misalnya sekarang mendapatkan musibah, muslimin Rohingya yang di sana, baca itu. Insya Allah mereka sebentar lagi akan diganti dalam keadaan insya Allah dalam senang, bahagia insya Allah. Ketika qira'at as-salaf عدية الفاتحة وياسين 41 مرة من الفاتحة و41 مرة من ياسين، فإنها تقرأ لقضاء الحاجة العامة والخاصة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك التوسل بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبجاهه العظيم عند رب العالمين، مما تزال به الكربات وتنفرج به الهموم والغموم وترفع به البلايا والمصائب. Jangan lupa juga kalau memang ada bisa sanggup melakukan membaca Fatihah 40 kali dan 41 kali dan Yasin 41 kali, maka itu akan bisa cepat menunaikan hajat insyaallah, menyampaikan hajat dan cita-cita kita. Dan juga jangan lupa bertawasul kepada Nabi SAW dalam segala hal, maka insyaallah semua bala diangkat oleh Allah, semua musibah akan dihilangkan, diangkat oleh Allah, dan semua kesedihan akan dirubah menjadi kebahagiaan nantinya oleh Allah. Nabi SAW علم ذلك الصحابي عندما أراد قضاء حاجته قال ماذا يقول؟ قال اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك في قضاء حاجتي وهي كذا كذا كذا. فما قام الصحابة من مجلسهم إلا وقد رجع ذلك الصحابي وقد انقضت حاجته بإذن الله سبحانه وتعالى ببركة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Pernah Nabi SAW didatangi oleh seseorang karena dia punya hajat. Kemudian Nabi mengajarkan, bacalah ini, maka Allah akan segera menyelesaikan hajat kamu, yaitu Allahumma inni atawassu ilaika bihabibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Rasulullah inni atawajjuhu bika ilallah liqada'i hajati. Kada sebutkan hajatnya kamu tadi itu. Maka itu sahabat langsung membaca itu, belum bangun kecuali sudah hajatnya tadi itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijadikan orang-orang beruntung insyaallah hari ini, dan kita mohon mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala membantu saudara kita kaum muslimin yang ada di Rohingya khususnya, dan semua kaum muslimin yang mendapatkan musibah, dan mudah-mudahan insyaallah mereka dijadikan umat yang bersatu. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.